si Hotang. Anda mengikuti makhluk yang mengaku akulah dia, sedangkan Yesus meminta muridnya untuk jangan mengikuti makhluk yang mengaku akulah dia. Ini gimana implementasi setelahnya, setelah Anda tahu tentang kajian ini? Silakan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Suma yang mendapatkan lawan yang disangka pintar, ternyata on. Saya saja saat tadinya tuh menyangka bahasanya, wah ini Kristen nih mungkin tahu dalil-dalil nih, bisa berdebat nih. Ternyata tidak bisa, bikin malu aja. Baik, kamu semin demikian videonya. Binatang main sama pasangannya, kau juga sama. Binatang tidak sunat, kau tidak sunat. Binatang punya otak, kau tidak, kau juga punya otak. Binatang tidak punya akal, kau juga tidak punya akal. Berarti kau sama seperti binatang. Jelas ya? Ketika si Tohang ini tadi narasi-narasi yang dia sampaikan, dia tidak memiliki akal dan dia tidak sunat. Apa bedanya dia dengan binatang, yaitu babi ataupun monyet? Apa bedanya? Apa bedanya kau antara kau dengan monyet? Sunat saya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesusku. Apa bedanya kau dengan babi? Berarti babi itu sunat? Apakah babi itu sunat? Sunat saya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak sunat. Apakah babi itu punya akal? Tidak punya akal. Berarti kau sama seperti babi. Jelas ya? Sunat saya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesusku. Sunat saya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesusku. Baik. Kalau sunat Yesus itu dipotong kulupnya, di mana kulupnya itu? Sesuai dengan nubuatan di Perjanjian Lama. Oke. Siapa manusia, siapa yang berani menyunatkan Tuhan? Tunjukkan. Itu sudah nubuatan. Siapa yang menyunatkan Yesus? Itu sudah nubuatan. Nubuatan dari siapa? Perjanjian Lama. Itu sesuai dengan firman. Itu harus digenapi. Siapa yang menyunatkan Yesus? Longor. Itu tertulis dalam firman. Firman mana? Silakan baca di Perjanjian Lama. Macet kau. Silakan baca di Perjanjian Lama. Silakan baca di Perjanjian Lama. Kau nangis sudah, Longor, nangis kau. Silakan baca di Perjanjian Lama. Disapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Bang Suma, Mantri Golgota. Perkenalkan diri yang lengkap, Dinda. Oh, berarti Bang Juma ini yang menyunatkan Yesus. Aduh, iya betul. Blender, tenang. Yang menyunatkan Yesus mohel. Dah, tenang. Lanjutkan, ada gurunda, tenang. Blender, tenang. Jangan kejang-kejang. Siapa Masalahnya yang diajak diskusi yang kayak gini. Iya, nggak ada yang beres. Naikkan sedikit yang guru-guru kita dari gereja, naikkan coba. Siap, Kanda siap. Ya, ada Bintagor si Tohang, si Hotang. Silakan Bang, biasanya kalau si Hotang itu pintar. Nah, itu dia. Si Tohang, si Hotang apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ya, Batagor si Hotang, selamat siang. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Bukan Batagor, Bintagor. Sorry bang. Iya. Emang turunan Batak sama Bogor. Mau nangis dia. Batak sama Bogor ya, Bintagor. Oke, lanjut lagi. Iya, Batak sama Bogor jadi Batagor. Lanjut. Ya, saudara, boleh kita diskusi terkait dengan tema ini?
silakan. Oke kawan. Kami sebagai umat Islam tentu wakil Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada kami adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah, beliau menjelaskan kepada kami bahwa kebenaran dari Allah, dari pencipta langit dan bumi, itu semuanya sudah didatangkan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, kebenaran itu datang dari Tuhan. Barang siapa yang mau beriman, hendaklah beriman. Barang siapa yang hendak kafir, silakan dia kafir. Sesungguhnya kata Allah, inna a'tadna lizzalimina nara. Barang siapa menghendaki kafiran, yaitu jatuh kepada kezaliman, sesungguhnya Allah telah menyediakan neraka kepada mereka. Nah, kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kami untuk menjaga diri kami dan menjaga keluarga kami dari kobaran api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk menjaga diri mereka dari penyesat, agar menghindarkan diri mereka dan keluarganya dari api neraka. Sedangkan penyesat ini selalu menghantarkan manusia mencintai dunia sehingga dia lupa kepada akhirat, di mana akhirat telah menunggu sebagai tempat tinggal untuk selamanya. Dalam kaidah Islam, yang kami harus hindari adalah iblis. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Ala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, di ajaran Kristen yang menjadi muara tentu bukan Paulus. Yang menjadi muaranya itu adalah Yesus. Dia adalah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui Yesus. Kan itu polanya tuh. Kalau Nabi Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi di Islam yang menjadi jalannya adalah Nabi Muhammad, di Kristen yang menjadi jalannya adalah Yesus. Masing-masing kita memiliki gembala yang membimbing kita kemudian menuju kepada jannah atau surga. Nah, Nabi Muhammad hanya minta menghindari iblis. Implementasi dalam kehidupan Islam agar menjauhkan diri dari kemaksiatan, menghindarkan diri dari hawa nafsu. Jadi musuh kami itu adalah diri kami sendiri, yaitu hawa nafsu kami. Di mana iblis datang bukan menampakkan diri iblis itu, tetapi datang merasuk, membisikkan ke dalam hawa nafsu kalbu manusia. Maka kalbu kami yang harus kami pelihara. Kalau di Kristen polanya berbeda. Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup meminta supaya waspada kepada makhluk yang mengaku akulah dia. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh saudara kami Kristen. Ada makhluk yang mengaku akulah dia, yang kata Yesus itulah penyesatnya yang harus dihindari. Nah, sekarang Kristen justru menjadi Kristen karena mengikuti makhluk yang berkata akulah dia. Nah, ini gimana saudara Bintagor Sihotang? Anda mengikuti makhluk yang mengaku akulah dia, sedangkan Yesus meminta muridnya untuk jangan mengikuti makhluk yang mengaku akulah dia. Ini gimana implementasi setelahnya, setelah Anda tahu tentang kajian ini? Silakan. Perjanjian baru, perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Jadi apa yang saya baca di Alkitab keseluruhannya itu saya yakini. Bukan tergantung pertanyaan Bang Juma. Saya tidak terpengaruh dengan pertanyaan Bang Juma. Oh, gini saudara. Yesusnya jangan ke saya. Kalau saya jelas saya akan membimbing Anda menjadi muslim. Itu kalau kan saya... Bang Juma bertanya, kan Bang Juma bertanya. Jadi Bang Juma berharap saya menjawab. Berarti Bang Juma berharap saya menjawab. Jelas itu Bang.
Kan Ya kita udah, saya diskusi di menjawab. sini. Saya menjawab Oke, Bang silakan. Juma. Bukan Ya. menjawab pertanyaan orang lain. Saya sedang menjawab Bang Juma. Jadi jangan Iya, silakan. jangan abang bilang tidak ada kaitannya sama abang. Iya, maksud saya gini, terkait jawaban yang saya minta dari pertanyaan saya Iya. itu jangan hubungkan dengan saya. Cukup pertanyaan Kenapa? saya, Anda jawab dan Anda Ya. uraikan berdasarkan referensi dari ajaran Kristen, kan gitu. Silakan. Tidak perlu penguraian. Karena apa? Apa yang saya baca, berulang kali pun saya baca Alkitab, itu nggak pernah berubah. Kenapa? Karena saya meyakini dan penuh keyakinan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Apa yang dinubuatkan itu tidak bisa meleset dari penggenapan. Karena kalau itu meleset, berarti Allah Bapa di surga, firman menjadi Yesus Kristus menjadi firman ada Yesus, itu adalah berarti dia melanggar titahnya, melanggar sumpahnya. Makanya tidak ada yang meleset di dalam penggenapan di perjanjian baru. Jadi saya tidak terpengaruh oleh pertanyaan Bang Juma. Saya tidak terpengaruh. Oke, saudara. Kalau Anda berbicara mengenai ramalan atau nubuah, Bukan ramalan. Jangan ramalan. Ini jawaban. Jangan dibilang ramalan. Bang Juma jangan coba Tadi Anda- memplesetkan. Jangan memframing tadi Bang Anda Juma. mengatakan berdasarkan nubuat, kan? Ya. Jadi kenapa Nubuat Bang bilang ramalan? Apa dasarnya Bang Juma bilang itu ramalan? Nubuat apa itu dasarnya? ramalan. Nubuat itu apa? Apa Nubuat itu adalah nubuat adalah Hmm. janji ketetapan yang akan digenapi untuk akan datangnya, dan nyatanya memang di perjanjian baru itu sudah dinubuatkan, sudah Iya, digenapi. iya, yang namanya nubuat itu adalah ramalan nabi yang diterima dari Tuhan. Itu adalah janji. Tidak. Itu janji. Lucu ente ini. Nubuat adalah janji. Jangan dibilang ramalan. Nah, itu janji Allah Bapa, janji Tuhan. Oke, Jadi, saya ikuti. digenapilah Saya di ikuti. perjanjian Saya baru. maklum. Digenapi. Saya sedang berdiskusi dengan orang Kristen. Ya, silakan. Digenapilah di perjanjian baru. Apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, apa yang dinubuatkan, apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, semuanya itu Oke. digenapi Oke. di Oke. perjanjian baru. Oke. Baik, saudara baik. Tolong tunjukkan janji Tuhan di kitabnya Bani Israel, di mana janji Tuhan itu diperuntukkan untuk orang-orang patikan Romawi. Silakan. Banyak, nggak mungkin ku sebut semuanya, banyak itu. Satu aja. Kalau yang saya temukan satu, saya kasih contoh ya. Misalnya di Yesaya 66 nomor 23. Yesaya 66 23, Yesaya 66 nomor 17 18. 15 16 17 18. Janji di situ dikatakan, aku Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Itu janji Tuhan. Menurut saudara ini bakal tergenapi nggak? Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Tergenapi nggak nanti janji Tuhan ini? Lidah. Diluruskan lidahnya, Bang. Lidah. Jangan dikakukan kayak gitu. Kayak lembut kayak tadi. Tadi lancar. Jangan kaku lidahnya sekarang. Berbicara mengenai janji. Di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Janji ini akan tergenapi atau tidak? Jawab. Kalau itu belum sampai ke situ ya, yang saya terima ya. Tapi kalau Bang Juma meminta, coba sebutkan salah satu dari nubuatan di akhir zaman. Bisa gimana? Itu dalil. Bukan seperti itu. Coba sekarang begini. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ketika Anda bukan Bani Yakub datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Bukankah anjing makan remah-remah? Tidak pantas anjing diberikan, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing tersebut? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu. Berarti Yesus mengiyakan, mereka mengiyakan kalau di luar Yahudi adalah anjing. Dan Paulus pun, kitab Petrus pun mengatakan, karena ini diindikasikan buku Petrus ini tulisan Paulus, itu dia mengakui bahwa Kristen itu anjing. Kristen yang mencemarkan dirinya sama dengan anjing yang makan muntah.
babi yang kembali ke kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mu'alaf berarti dia adalah anjing dan babi yang baik-baik saja. Begitu saudara, silakan dilanjut dulu, saya ada tamu sementara ya. Saudaraku babi dan anjing, silakan. Jangan emosi, itu data di Bible. Sabar, saya selesaikan dengan tamu dulu ya, saudara. Iya, banyak Pak. Saya tunggu Ki. Cek. Bro, siapa tadi yang satu ini ya? Kamu Ini lurusin Bro dulu. Satria, Bang Andi ada yang mau disampaikan katanya. Silakan Bang Satria, didengar sama Bang Zuma kok. Silakan. Siap. Makasih, Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi. Demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan itu berlangsung, dan wah, Kristen ini awalnya macam saya sangka pintar. Saya sangka pintar, wah seru nih pasti gitu ya. Tapi ternyata aduh bikin malu. Nah, untung saja rungkat tadi itu, sempat rungkat ya. Kalau tidak rungkat ya babak belur ya, malu lah. Ketika sama Aki Blender, wah luar biasa, macam aja ya. Saya sangka tuh pintar, betul, saya tadi tuh menyangka orangnya tuh pintar nih, wah ini pasti bisa nih berdebat nih, tahu dalil-dalil. Ternyata tidak ada apa-apanya. Itulah kafir ya, karena tak pernah membaca isi kitabnya. Ceritanya nubuatan, dikata ramalan tidak mau, nubuatan yang di penjajahan lama lalu digenapi di penjajahan baru katanya. Macam aja, macam pintar. Rupa-rupanya tak ada apa-apanya. Baik, kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rif di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان